Assalamualaikum, Bapak Ibu dosen dan semuanya. Perkenalkan, saya Febri Sutanti dari S1 Akuntansi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Competitive Pressure terhadap kinerja UMKM di DKI Jakarta pada tahun 2024. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bab 1 tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia itu memiliki penduduk dengan terbanyak keempat di dunia setelah negara India, Tiongkok, dan Amerika Serikat menurut Databox 2023. Nah, dengan adanya jumlah penduduk yang banyak tersebut, tentunya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya polusi udara yang meningkat, kurangnya pasokan air bersih, kesenjangan sosial, terutama pada permasalahan mengenai ekonomi dan pengangguran. Pada slide ini, sebelumnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, banyaknya pengangguran pada tahun 2019 itu sebesar 5,27% dan meningkat sebesar 1,7% pada tahun 2020. Peningkatan tersebut diakibatkan salah satunya karena faktor pandemi COVID-19. Kemudian mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023, tingkat pengangguran berangsur menurun walaupun masih tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum adanya pandemi. Salah satu faktor penurunan tingkat pengangguran tersebut diantaranya adalah meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Boleh di next. Nah, kriteria UMKM di Indonesia itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM itu dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan modal usaha dan hasil penjualan per tahunnya, sesuai dengan tabel yang tertera. UMKM di zaman sekarang itu merupakan bidang usaha yang sangat membantu perekonomian di dunia, terutama di negara Indonesia. UMKM telah lama dikenal sebagai pilar ekonomi dan memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia menurut penelitian Shah et al. 2023. Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia dapat mengatasi permasalahan mengenai pengangguran karena terbukanya lapangan pekerjaan. Menurut grafik pada slide ini, jumlah usaha mikro kecil atau UMK di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022 terlihat bahwa pada tahun 2019 jumlah UMK di Indonesia meningkat secara signifikan, yaitu sebanyak 4,38 juta unit. Namun, pada tahun 2021 jumlah UMK itu menurun cukup signifikan menjadi sebanyak 4,16 juta unit. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 4,34 juta unit. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa UMKM berkontribusi pada perekonomian di suatu negara. Salah satunya dapat mengatasi permasalahan tingkat pengangguran tadi. UMKM itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun perekonomian serta mengurangi tingkat pengangguran menurut penelitian Y.N. Kolatunga tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat diperoleh dari kinerja UMKM yang baik. Dengan meningkatnya kinerja UMKM dapat meningkatkan pendapatan usaha tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan usaha dapat dilihat dari ketahanan suatu usaha saat menghadapi permasalahan, salah satunya saat perekonomian terpuruk akibat pandemi COVID-19, menurut penelitian Kaya 2022. Ketahanan tersebut dapat terlihat dari kemampuan usaha beradaptasi dengan keadaan yang baru.
Pada grafik ini terlihat bahwa jumlah UMKM di DKI Jakarta pada tahun 2018 sampai 2024 sebesar 234.689 unit UMKM. Terlihat bahwa jumlah UMKM di DKI Jakarta yang berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2018 sampai dengan 2024 itu terbanyak, yaitu sebesar 65.063 UMKM. Urutan terbanyak kedua itu berada di Jakarta Timur dengan jumlah UMKM sebesar 48.237 unit. Untuk jumlah UMKM terkecil itu berada di Kepulauan Seribu, yaitu sebesar 2.624 UMKM. Next. Berikut merupakan grafik peran UMKM pada peningkatan PDB di Indonesia mulai pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Dari data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat peningkatan PDB atas dasar harga berlaku sebesar 9,58 miliar. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan sebesar 5,93 miliar. Data tersebut membuktikan bahwa perekonomian di Indonesia itu didukung oleh UMKM karena dapat memberikan lapangan pekerjaan serta berkontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Meskipun jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat, tentunya terdapat beberapa permasalahan internal yang sering dihadapi oleh UMKM. Menurut penelitian Nur Puspita et al. 2019, permasalahan tersebut diantaranya SDM yang kurang berkualitas, rendahnya pengetahuan teknologi dan pemasaran, akses UMKM terhadap permodalan dibatasi, kurangnya informasi, serta faktor produksi lainnya. Tentunya permasalahan tersebut dapat berpengaruh terhadap penurunan kinerja UMKM. Menurut penelitian KUP 2002, kemampuan dalam menilai sumber daya berbasis pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengetahuan dasar yang dimiliki UMKM tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja UMKM karena sumber daya yang digunakan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Berikut grafik dari jumlah perusahaan fintech lending yang memiliki izin di OJK pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Terlihat bahwa pada grafik ini jumlah perusahaan fintech lending yang memiliki izin di OJK pada tahun 2021 sebesar 101 perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pentingnya teknologi baru di suatu organisasi. Selain itu, financial technology memiliki peran penting bagi bertumbuhnya ekonomi di Indonesia. Terbukti dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yan et al. 2022 bahwa kinerja keberlanjutan itu dipengaruhi oleh financial technology secara signifikan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Al-Matarim et al. 2022 bahwa financial technology dapat mempengaruhi kinerja usaha secara signifikan. Next. Nah, faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM adalah literasi keuangan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap keuangan yang benar akan berdampak terhadap kinerja. Beberapa faktor yang menjadi kesalahan pada penyusunan keuangan karena kurangnya literasi keuangan tersebut menurut penelitian Lusardi dan Michel pada tahun 2014. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan UMKM dapat digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Jika laporan keuangan yang dihasilkan tidak kompeten, maka akan berpengaruh pada kinerja UMKM. Pada slide ini terlihat bahwa hasil Survei Nasional Literasi Keuangan pada tahun 2022, menurut survei nasional yang dilakukan oleh OJK, mulai tahun 2013 sampai dengan 2022, terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 49,68% literasi keuangan nasional di Indonesia. Namun,
Nilai tersebut masih tergolong rendah karena hanya sebesar 49,68% dari jumlah penduduk di Indonesia yang memiliki literasi keuangan dengan baik. Sebesar 50,32% penduduk Indonesia masih belum memahami dan mengerti literasi keuangan dengan baik dan benar. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan dan menjadi bahan evaluasi bagi suatu organisasi. Penelitian Davidson et al. 2004 menyatakan bahwa literasi keuangan itu sangat diperlukan untuk melakukan investasi secara efisien. Selain bermanfaat untuk pengambilan keputusan, informasi keuangan yang baik akan berguna untuk meningkatkan investasi dan penambahan modal usaha. Pemahaman yang benar dan baik terhadap keuangan akan memiliki dampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Wait, next. Nah, selain hasil survei nasional tadi, ada juga hasil survei literasi keuangan di DKI Jakarta pada tahun 2016 sampai dengan 2022 yang dilakukan oleh OJK. Hasil survei dari OJK tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019, literasi keuangan di DKI Jakarta itu meningkat sebesar 59,16%. Namun, pada tahun 2022 menurun menjadi 52,99%. Nilai tersebut masih berada jauh di bawah provinsi lainnya. Data tersebut menandakan bahwa tingkat masyarakat di Indonesia, di Jakarta masih tergolong rendah pada bidang literasi keuangan. Oke, next. Selain hasil survei mengenai tingkat literasi, terdapat juga hasil survei dari tingkat persaingan usaha di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Tentunya setiap kegiatan usaha memiliki kompetitor atau pesaing di dunia industri yang sama. Menurut penelitian Ritonga et al. 2023, keunggulan dalam bersaing perlu dimiliki oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usaha. Pada grafik ini terlihat bahwa survei yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU 2022, indeks untuk mengukur persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU di Indonesia berdasarkan sistem nilai dengan skala 1 sampai 7. Nilai 1 menunjukkan bahwa tingkat persaingan rendah. Sebaliknya, jika nilai menunjukkan 7, maka persaingan dianggap tinggi. Berdasarkan gambar tersebut, hasil survei yang dilakukan oleh KPPU menunjukkan bahwa tingkat persaingan usaha di Indonesia tertinggi berada di tahun 2022, yaitu dengan nilai 4,87 dari skor tertinggi itu 7. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat persaingan usaha di Indonesia itu meningkat 3 tahun ke belakang, namun menurun pada tahun 2020 karena adanya COVID-19 yang melanda. Menurut penelitian Kotler 2004, keunggulan bersaing itu merupakan suatu nilai lebih yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dengan berbagai cara, yaitu menjual produk dengan harga lebih rendah atau memberikan pelayanan dan produk dengan kualitas terbaik. Sehingga solusi tersebut dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi persaingan. Baik. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, muncullah pertanyaan dari peneliti. Ada 3. Pertama, apakah financial technology dapat mempengaruhi kinerja UMKM Indonesia? Yang kedua, apakah literasi keuangan dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta? Dan yang ketiga, apakah competitive pressure dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta? Sehingga tujuan dari diadakannya penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas, di antaranya penelitian diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah financial technology dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta. Yang kedua, penelitian diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah literasi keuangan dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta. Dan tujuan yang terakhir, penelitian diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah competitive pressure dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta. Selain tujuan dan
pertanyaan penelitian, terdapat juga manfaat dari diadakannya penelitian ini. Peneliti sudah merumuskan beberapa manfaat dari diadakannya penelitian ini, diantaranya manfaat pertama dari perspektif teoritis. Dengan diadakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan kajian teoritis terkait keuangan yang berfokus pada penemuan apakah financial technology dan literasi keuangan dapat mempengaruhi kinerja UMKM di DKI Jakarta. Selain aspek keuangan tadi, aspek dari sisi pesaing yaitu tekanan persaingan juga dilakukan pengujian pada penelitian ini, sehingga dapat digunakan untuk kajian penelitian berikutnya. Nah, perspektif yang kedua itu perspektif dari praktis. Penelitian ini diadakan dengan harapan bagi praktisi, pemerintah, serta pihak yang berkaitan dengan adanya penelitian ini mendapatkan informasi mengenai gambaran serta kondisi secara langsung terkait financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure pada UMKM yang berada di DKI Jakarta. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam permasalahan dan melakukan penyusunan rencana ke depannya, serta memberikan informasi mengenai pentingnya financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure pada peningkatan kinerja UMKM yang ada di DKI Jakarta. Bab selanjutnya itu mengenai kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini, saya akan membahas mengenai teori pendukung, hasil penelitian terdahulu dan research gap, serta kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Teori pendukung yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teori kontingensi. Teori kontingensi merupakan teori yang dikemukakan oleh seorang pemimpin organisasi harus dapat mengkondisikan organisasi yang dipimpin dengan keadaan yang ada menurut penelitian Smekto 2021. Teori kontingensi ini pertama kali dikemukakan oleh Fiedler pada tahun 1964. Kinerja seorang pemimpin akan terlihat dengan caranya memahami situasi dan kondisi di tempat mereka memimpin menurut penelitian Fiedler 1964. Teori ini menyatakan bahwa kinerja UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Menurut penelitian Sari dan Widodo pada tahun 2022. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM diantaranya pemahaman terhadap pengelolaan organisasi yang baik, salah satunya pemahaman akan literasi keuangan. Selain itu, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM adalah penggunaan financial technology dan tekanan pesaing. Teori ini juga menjelaskan bahwa terdapat 3 kategori dalam struktur organisasi yang perlu dilakukan penyesuaian, yaitu faktor eksternal, kapasitas, dan taktik menurut penelitian Donaldson 2001. Teori ini menyatakan bahwa usaha yang berkelanjutan dipengaruhi oleh pertumbuhan kinerja dan kesiapan suatu usaha dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan beberapa kebaruan yang dilakukan. Di antaranya memproduksi suatu yang baru dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, peneliti memilih teori kontingensi sebagai salah satu teori pendukung dalam penelitian ini. Next. Kajian pustaka yang pertama itu mengenai kinerja UMKM. Kinerja tersebut dapat didefinisikan sebagai sejauh mana konsep suatu organisasi dapat dikembangkan dan berhasil dengan dilakukan pelatihan yang bertujuan untuk pemahaman akan sasaran, visi, misi, serta tujuan dari organisasi yang disusun dalam satu perencanaan secara strategis menurut penelitian Moheriono 2018. Menurut penelitian Kusimawati 2010, kinerja merupakan suatu alat ukur keberhasilan dalam satu organisasi. Menurut penelitian Wibowo 2018, kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur pengembangan suatu organisasi yang melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien dengan dukungan kebijakan atau program yang lebih baik dari sebelumnya untuk mengelola sumber daya yang ada. Berdasarkan penjabaran di atas, secara harfiah, kinerja dapat didefinisikan menjadi suatu keberhasilan organisasi untuk merealisasikan sasaran, visi, misi, serta tujuan dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki
sehingga kegiatan operasional berjalan dengan efektif dan efisien. Kinerja UMKM merupakan suatu keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya yang dapat meliputi peningkatan produksi, modal, perluasan penjualan, serta meningkatnya keuntungan menurut penelitian Damayanti 2023. Berdasarkan teori di atas, maka peneliti mengajukan dimensi dan indikator yang dapat digunakan untuk penelitian ini sesu di antaranya yang sedang diukur sesuai dengan tabel di atas, sesuai dengan penjabaran di atas, yaitu produktivitas usaha dan profitabilitas usaha sesuai dengan penelitian terdahulu sebelumnya yang dilakukan oleh Sanis Tasya et al. 2019, Sapara, Sa- Sarapaivani dan Kotei 2006, dan Aribawa 2016. Next. Variabel yang kedua itu ada financial technology. Di industri keuangan di zaman sekarang ini mengalami banyak perubahan, khususnya di bidang komunikasi dan informasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai teknologi yang akan menjadi nilai tambah dalam menghadapi persaingan di dunia usaha menurut penelitian PUNG 2019. Financial technology dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam layanan keuangan menjadi lebih baik yang berguna untuk memberikan kemudahan akses penggunanya untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan teknologi yang sesuai dengan bidang usaha serta memberikan solusi yang efektif dan efisien menurut penelitian Leong and Song 2018. OJK sebagai lembaga keuangan yang memiliki otoritas untuk mengawasi financial technology di Indonesia menurut penelitian Winarto 2020. Penggunaan financial technology dalam kegiatan operasional usaha dapat memberikan kemudahan dan solusi yang efektif. Financial technology memiliki fungsi penting dalam perekonomian di Indonesia. Terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Yan et al. 2022 bahwa financial technology memiliki pengaruh secara signifikan pada kinerja keberlanjutan. Variabel financial technology untuk penelitian ini diukur sesuai dengan beberapa indikator, yaitu pemahaman terhadap financial technology dan persepsi penggunaan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah dan N. Azam 2015, Allen et al. 2019, dan Zhou et al. 2020. Variabel selanjutnya yaitu literasi keuangan. Pemahaman, kemampuan, pengetahuan, serta sikap seseorang terkait keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga akan tercipta laporan keuangan yang baik merupakan pengertian dari literasi keuangan menurut penelitian Atkinson and Massey 2012. Selaras dengan OJK 2022, literasi keuangan merupakan cara atau perilaku seseorang yang berkaitan dengan pemahaman, keyakinan, dan keterampilan untuk peningkatan kualitas terkait pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kestabilan keuangan. Literasi keuangan menjadi salah satu faktor fundamental yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan keuangan pelanggan, serta layanan keuangan, jasa keuangan, dan pemerintah. Menurut penelitian Aribawa 2016, menurut penelitian Susanti dan Ardian 2018, pemahaman akan literasi keuangan yang baik dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik dan mampu meningkatkan kinerja usaha. Variabel untuk literasi keuangan pada penelitian yang sedang diukur itu berdasarkan pengetahuan, perilaku, kemampuan, serta attitude berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okello, Kandia et al. 2016, Kandia Bongomin et al. 2017, Korutaro et al. 2014, Kartawinata dan Mubarak 2018, serta Wijanani et al. 2017. Variabel selanjutnya itu competitive pressure. Setiap kegiatan usaha itu pasti memiliki kompetitor atau pesaing di dunia industri yang sama. Menurut penelitian Ritong et al. 2023, keunggulan dalam bersaing perlu dimiliki oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usaha. Menurut penelitian Kotler 2004, keunggulan bersaing merupakan suatu nilai lebih yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dengan berbagai cara, yaitu menjual produk dengan harga lebih rendah atau memberikan pelayanan dan produk yang
berkualitas atau memiliki kualitas lebih baik dari pesaing. Meningkatnya kinerja UMKM dapat dipengaruhi oleh tekanan pesaing. Menurut penelitian Widya Stuti et al. 2022, kemampuan satu organisasi untuk meningkatkan produk yang dihasilkan sehingga menjadi nilai tambah dari para pesaing yang ada dapat diartikan sebagai keunggulan dalam bersaing. Banyaknya tekanan dari pesaing menimbulkan keinginan untuk suatu organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif dari para pesaing yang ada. Menurut penelitian AGA et al. 2012, untuk menghasilkan keunggulan dalam bersaing, kemampuan dalam memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada itu harus dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga tercipta suatu inovasi atau produk yang baru dan berbeda dari para pesaing. Sehingga variabel kompetitif untuk penelitian yang sedang dilakukan ini diukur sesuai dengan keunggulan bersaing dan dampak dari adanya persaingan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afifat dan Trianto 2023 serta penelitian dari Yasa et al. 2023. Yang selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu dan research gap. Penelitian terdahulu dari kinerja UMKM terdapat variabel kinerja yang digunakan dengan beberapa indikator dan dimensi dalam pengujiannya. Dalam penelitian Sarapaivan dan Kote 2006 mengatakan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu profitabilitas, peningkatan produksi penjualan, serta peningkatan pendapatan penjualan dan secara non-keuangan, yaitu peningkatan sumber daya, perluasan wilayah usaha, serta peningkatan usaha dapat menjadi tolak ukur dari kinerja suatu organisasi. Untuk variabel financial technology, penelitian Yan et al. 2022 mengatakan bahwa financial technology memiliki pengaruh secara signifikan pada kinerja keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh ZS et al. 2023 yang mengatakan bahwa financial technology tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Next. Variabel selanjutnya yaitu literasi keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afifa dan Trianto 2023 mengungkapkan bahwa kinerja UMKM meningkat dengan literasi keuangan yang baik. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Makviro dan Biduri 2022 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan UMKM tidak dipengaruhi oleh literasi keuangan. Variabel selanjutnya yaitu competitive pressure. Menurut penelitian Ritonga et al. 2023 mengatakan bahwa keunggulan dalam bersaing dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja UKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fibriani dan Mufidah 2018 yang menyatakan bahwa faktor eksternal tidak mempengaruhi faktor internal dan kinerja UMKM di Kota Pasuruan. Next. Selanjutnya ada kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Berdasarkan dengan tinjauan pustaka serta latar belakang yang sudah disebutkan tadi, maka peneliti dapat menghasilkan kerangka konseptual sebagai berikut dengan hipotesis H1, financial technology berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. H2, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Dan H3, competitive pressure berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Bab ketiga, selanjutnya ada metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, ada waktu dan tempat diadakannya penelitian. Penelitian ini diadakan pada bulan Desember 2023 dan data yang dilakukan untuk penelitian ini berasal dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas PPK UKM yang berada di DKI Jakarta. Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari kuesioner yang sudah dibuat oleh peneliti dan dibagikan kepada UMKM yang berada di DKI Jakarta dengan melalui perantaraan Dinas PPK UKM DKI Jakarta. Dan next.
Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk menghasilkan serta mengembangkan hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti dengan hubungan yang dimiliki antara suatu peristiwa maupun fenomena yang sedang terjadi sehingga diperlukan penjelasan atau kejelasan saat proses pengujian hipotesis terkait hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan metode SMPLS untuk menilai semua data yang dengan bantuan Smart PLS 4.0. Tahapan dalam PLS ini terbagi menjadi tiga, yaitu measurement model yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data. Kedua, yaitu dengan menganalisis struktural model untuk melihat apakah model yang telah dibangun sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan yang ketiga itu melakukan evaluasi hipotesis yang telah diajukan. Next. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Target responden dari penelitian ini adalah UMKM yang berada di DKI Jakarta. Peneliti mengambil sampel dengan metode sampling dan menggunakan probability sampling atau random sampling. Sampel Menurut penelitian Sugiono 2013, penentuan sampel yang disarankan dalam penelitian ini adalah ada 4. Yang pertama, menggunakan sampel sebanyak lebih dari 30 dan kurang dari 500. Yang kedua, jika sampel terbagi menjadi beberapa kategori, contoh tinggi rendah, wanita pria, kurus, gemuk, dan lainnya, maka minimal sampel yang diajukan sebanyak 30 setiap kategorinya. Yang ketiga, jika peneliti menggunakan uji analisis multivariat, maka banyak sampel yang digunakan minimal 10 kali atau lebih dari banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut, termasuk di dalamnya analisis regresi berganda. Untuk penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan minimal berjumlah 40, karena ada 40 kali variabel independen ditambah dengan variabel independennya 3, sehingga dihasilkan 40. Dan yang keempat, penelitian dengan ukuran eksperimental secara sederhana dan memiliki kendali terhadap eksperimennya secara ketat, maka jumlah sampel yang digunakan antara 10 sampai 20 sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbatas pada sektor bisnis. Ini Peneliti menentukan sektor bisnis berdasarkan dari data Jackpreneur, yaitu ada sebanyak 17 sektor bisnis, diantaranya kuliner, pendidikan, fashion, otomotif, agrobisnis, kecantikan, menjahit atau bordir, kerajinan, retail, pulsa, sablon, dan desain grafis, teknologi, elektronik, seni musik atau seni rupa atau seni teater, budidaya perikanan, peternakan, dan serta agen wisata perjalanan. Untuk mendapatkan jumlah minimal sampel yang akan diuji oleh peneliti menggunakan metode G-Power. Sehingga untuk efek size-nya itu sebesar 0,3, alpha error-nya sebesar 0,05, dan power delta error-nya itu sebesar 0,8. Sehingga total dari jumlah minimal sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini sebesar 67 responden. Boleh di next. Selanjutnya ada pengembangan instrumen penelitian. Terdapat dua variabel yang dirumuskan dalam penelitiannya ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya itu ada kinerja UMKM dan variabel independennya itu ada financial technology, literasi keuangan, dan competitive pressure. Nah, berdasarkan permasalahan dan kajian pustaka tadi, maka dirumuskan pengembangan instrumen sebagai mana tabel tersebut dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Boleh di next. Ini untuk variabel literasi keuangannya. Boleh di next. Dan ini untuk variabel competitive pressure serta variabel kinerja UMKM-nya. Boleh di next. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa artikel atau penelitian terdahulu, yaitu internet, skripsi, serta alat bantu penelitian lainnya yang dapat menunjang perolehan data. Data yang diperoleh itu berasal dari data primer dengan perantaraan Dinas PPK UKM. Kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup. Hal itu berarti responden hanya diperbolehkan untuk menjawab dengan satu pernyataan.
Kuesioner terdiri dari 5 jawaban yang sesuai dengan skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5. 1 itu sangat tidak setuju, dengan 5 itu sangat setuju. Jadi next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi jadi 4. Yang pertama ada analisis data deskriptif, merupakan metode statistik yang digunakan dengan tujuan menyediakan atau memberikan deskripsi terkait kriteria untuk deviasi variabel serta uraian untuk data sampel. Metode analisis deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode survei untuk memahami tanggapan responden terkait semua indikator yang terdapat pada variabel penelitian. Yang kedua itu ada uji measurement model. Uji measurement model ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Yang uji validitas ini terbagi menjadi 4. Ada outer loadings. Outer loadings ini untuk pengujiannya, jika nilai outer loadings lebih dari 0,7, maka data yang digunakan dalam penelitian ini valid. Untuk yang kedua ada AV variabel. Untuk pengujian AV variabel ini, jika nilai AV variabel lebih dari 0,5, maka syarat conversion validity yang baik sudah terpenuhi atau menunjukkan bahwa konstruksi dapat menjelaskan 50% atau lebih variasi dari masing-masing instrumen. Untuk uji validitas yang ketiga itu ada diskriminan validity. Untuk pengujian diskriminan validity terdapat 3 metode, yaitu HTMT, Formulaker, dan crossloading. Jika nilai HTMT tiap pasangan variabel kurang dari 0,9, maka evaluasi diskriminan validity dengan HTMT tersebut terpenuhi. Untuk metode Van jika nilai dari sumber diagonal atau huruf tabel adalah akar AV, maka akar AV variabel lebih besar dari korelasi antar variabel, sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan evaluasi diskriminan validity tersebut terpenuhi. Yang ketiga untuk cross-loading, merupakan evaluasi diskriminan validity pada level instrumen pada setiap pengukuran. Jika setiap instrumen berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya, maka evaluasi diskriminan validity tersebut terpenuhi. Dan yang terakhir, ada tabel inner fifth. Untuk pengujian inner model, jika nilai fifth kurang dari 5, maka tidak ada multiple linear antara variabel yang mempengaruhi. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu merupakan suatu proses yang digunakan dengan tujuan untuk menilai apakah data yang digunakan dalam penelitian reliable atau dapat dipercaya dan konsisten, sehingga jika dilakukan pengujian lebih dari 1 kali, hasil yang ditunjukkan tersebut dapat tetap sama. Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas itu ya ada 2, yaitu construct reliability dan validity. Untuk pengujian construct reliability dan validity ini terdapat 2 nilai yang akan diuji, yaitu Cronbach alpha dan composite reliability. Yang pertama, Cronbach alpha. Metode Cronbach alpha itu dilakukan untuk menguji batas bawah dari nilai reliabilitas suatu konstruk. Jika nilai dari Cronbach alpha lebih besar dari 0,7, maka data yang dihasilkan tersebut baik. Yang kedua ada composite reliability. Metode composite reliability ini dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang diajukan itu reliable atau dapat dipercaya. Jika nilai composite reliability ini lebih dari 0,7, maka instrumen dari variabel yang diajukan reliable atau dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada uji struktural model. Metode uji struktural model ini dilakukan untuk melihat apakah model yang telah diajukan sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan menurut penelitian Musyafi et al. 2022. Nah, metode yang digunakan dalam uji konstruktural model ini melalui relevansi prediktif atau Q2 dan R square atau R pangkat 2. Taraf minimal untuk R square adalah 0,19, itu berarti rendah, 0,33 itu berarti sedang, dan 0,67 itu berarti tinggi. Selanjutnya mengevaluasi nilai dari R Q pangkat 2, Q kuadrat, untuk memprediksi nilai model kerangka kerja yang telah disusun dengan nilai rekomendasi itu di atas nilai 0. Menurut penelitian,
Hensler et al. 2015. Dan yang terakhir itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak. Metode yang digunakan dalam uji hipotesis ini melalui bootstrapping. Tarif atau taraf nilai dari p-value itu sebesar 0,05. Jika p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan itu memiliki pengaruh. Untuk nilai P menunjukkan seberapa besar variabel yang satu dapat mempengaruhi variabel lainnya. Next. Mungkin ini beberapa referensi, di next lagi aja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.